Di sini saya yang host ya. Ya, Ready, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau udah sore ini pada Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Kita akan bertemu dengan Ibu Mei selaku speaker pada hari ini atau presenter, dan Pak Andi Prabowo selaku moderator. Nah, nanti ketika waktu berjalan akan saya bagikan presensi dan mohon untuk teman-teman peserta atau Bapak Ibu yang ada sebagai partisipan, sebagai peserta, harap nanti saya unmute jadi sehingga kita suaranya nggak kacau ya. Nanti presensinya saya akan bagi. Mungkin langsung saja ke Pak Andi, silakan. ya, terima kasih kepada Ibu host yang telah memberikan waktu dan ruangnya kepada saya. Selamat datang di webinar Bubble Menjaring series sesi ketiga. Di sini sesi ketiga ini adalah sesi yang sangat menarik, apalagi di dunia yang dengan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Eh, Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Mei Elfrida Tarigan, SPD MSI, yang akan memaparkan mengenai SWAY dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Leparpongo. Untuk lebih lanjutnya, apa itu SWAY dan bagaimana penerapannya, langsung saja saya berikan ruang dan waktunya kepada Ibu Mei Tarigan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Prabowo selaku moderator, kemudian Ibu Erlisa Febrianti sebagai host pada acara webinar. Nah, adapun yang menjadi judul saya adalah SWAY dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Leparpongo. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah memfasilitasi para guru dalam program Bubble Menjaring, yaitu Bangka Belitung Mengajar Daring. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, saat ini juga kita masih mengalami pandemi COVID-19 dan beberapa bulan belakangan kita juga khususnya ya di sekolah kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan yang tersendiri bagi kita Bapak Ibu sekalian, bagaimana selama ini pembelajaran itu dilakukan tatap muka, namun saat ini kita harus melakukan dengan daring. Nah, jadi saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Leparpongo, dengan berbagai kondisi siswa, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan sebagai guru. Saya akan share pengalaman saya beberapa bulan yang lalu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu di layarnya? Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa pandemi ini memiliki dampak yang luar biasa. Bahkan ketika di dalam dunia pendidikan kita juga merasakan dampaknya yang begitu besar, sehingga kita guru juga harus juga mencari berbagai cara
Dan beruntung sekali kegiatan Bubble Menjaring ini, Bangka Belitung Mengajar Daring ini membuat kita juga harus mau bagaimana kita bisa mengupgrade diri supaya pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lebih baik meskipun kita melakukannya dengan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan memaparkan penjelasan mengenai SWE dalam pembelajaran sejarah kelas 11 di SMA Negeri 1 Lepar Pongok. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kondisi di mana sebelum pandemi COVID-19 ya, pembelajaran itu dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar ya, di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, ini adalah pada saat siswa-siswa pada hari Jumat, biasa Bapak Ibu di minggu ketiga ya, itu ada pembelajaran di luar atau pembersihan lingkungan sekitar begitu. Jadi ini di pantai, namanya adalah Pantai Lampu, Bapak Ibu ya. Jadi kita mengajak anak-anak juga melihat di sekitar. Nah, ini kondisi pada saat sebelum pandemi COVID-19. Nah, kemudian, ini yang terjadi sebelum COVID juga, pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum COVID-19 saya juga mengajarkan kepada anak untuk belajar di luar. Nah, kalau di Pulau Lepar ini kebetulan banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah. Ya, seperti apa? Seperti meriam yang didapatkan di depan kantor kecamatan Lepar Pongok. Nah, kebetulan kantor kecamatan itu berada persis di samping sekolah. Jadi kita bisa keluar sebentar untuk anak-anak ini berwawancara ya dengan pegawai kecamatan. Selain itu ada juga benteng penutup. Nah, di benteng penutup juga ada meriam, peninggalan-peninggalan bersejarah pada zaman Belanda ya, penjajahan Belanda. Kemudian ya, apa yang melatar belakangi saya mengadakan pembelajaran berbasis SWE itu tadi? Yang pertama, Bapak Ibu, fenomena penyebaran COVID-19 ini memberikan perubahan yang sangat signifikan sekali, di mana cara belajar di sekolah berubah ya menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini adalah suatu kebiasaan yang baru ya, yang harus dilakukan oleh para siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa enggan berpartisipasi untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini berkaitan Bapak Ibu poin kedua dengan poin ketiga. Kenapa? Karena kurang kemahiran ataupun pengetahuan menggunakan aplikasi pembelajaran. Jadi mereka sangat sulit Bapak Ibu ya. Memang tidak semua, tetapi kebanyakan mereka itu sulit untuk mendownload ya aplikasi pembelajaran itu. Walaupun sudah saya terangkan, saya berikan panduan begitu, tapi ada saja yang memang kurang di dalam pengetahuan itu tadi, mendownload tadi. Kemudian yang keempat itu terbatasnya paket internet untuk mengakses pembelajaran online. Nah, ini masalah ya Bapak Ibu, kenapa? Karena rata-rata mereka itu orang tuanya adalah nelayan dan juga bertani. Nah, tentu saja paket internet ini sangat mempengaruhi kebutuhan mereka ya. Kemudian selain itu pengaruh cuaca, kemudian listrik padam juga mempengaruhi penggunaan internet ini, Bapak Ibu. Nah, saya akan terangkan ini laporan keaktifan belajar siswa per 30 Maret 2020. Dari kelas 11 ya, kelas 11 IPS 1, jumlah siswanya itu 30 orang, yang aktif belajar itu 7 orang. Kemudian yang kelas 11 IPS 2 dari 29 orang yang aktif belajarnya itu adalah 7 orang. Kemudian yang kelas 11 MIPA ada 34 orang. Kemudian yang aktif itu adalah 21 orang. Nah, ini di bulan Maret. Kemudian di bulan April. Nah,
dari bulan April tadi, sorry Bapak Ibu, dari bulan Maret tadi, rata-rata kecuali IPA ya, hanya sekitar 25% dari jumlah kelas tersebut. Nah, kemudian di bulan April ya, itu saya merubah ya, yang tadinya di bulan Maret itu melalui WA, tugas melalui WA saja, kemudian saya rubah menjadi mengikuti Google Classroom gitu ya. Nah, ini tadi masalah Bapak Ibu. Dari 30 orang jumlah siswa kelas 11 IPS 1 yang gabung di Classroom itu 14 orang. Kemudian yang aktif belajar online tadi masih 7 orang. Dan kemudian kelas 11 IPS 2 jumlah siswanya 29 orang, gabung di Classroom 19 orang. Yang aktif belajar online hanya 10 orang. Kemudian di 11 MIPA itu ada 34 orang jumlah siswanya, gabung di Classroom 33 orang, dan aktif belajar online itu 22 orang. Jadi walaupun sudah diberikan tugas di Classroom, jadi kebanyakan mereka juga kurang aktif ya Bapak Ibu ya di dalam pembelajaran ini. Nah, jadi saya membuat cara yang lain juga bagaimana mereka bisa belajar untuk lebih efektif begitu. Kemudian saya mencoba Sway tadi dan nantinya akan saya berikan linknya. Nah, laporan keaktifan belajar siswa di bulan Mei ini Bapak Ibu sudah mulai ada perubahan dengan saya memakai Sway. Nah, dari 30 orang kelas 11 IPS 1 yang aktif belajar online itu ada 21 orang. Kemudian dari 11 IPS 2 ada jumlah siswanya 29 orang, aktif belajar online itu 26 orang. Kemudian yang dari kelas MIPA, jumlah siswanya itu ada 34 orang, kemudian aktif belajar online itu ada 30 orang. Nah, jadi ada beberapa kendala memang di mereka. Kalau masalah jaringan, saya bilang, kamu boleh kerjakan, Ibu enggak batasi waktu itu. Kamu boleh, artinya gini Bapak Ibu ya, karena cuaca seperti yang saya bilang tadi, kadang mati lampu gitu, nggak bisa, boleh besoknya. Tapi yang sisanya ini memang tidak mengerjakan begitu. Nah, makanya saya jemput bola, saya yang telepon, saya yang WA ke dia, anak ini, dan minta tolong ke wali kelas untuk mengkondisikan siswanya begitu Bu. Bapak Ibu. Kemudian ya saya mau share ini saya. Sway saya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya memberikan link. Nah, link ini nanti tinggal seperti yang saya klik tadi, seperti itulah nanti anak-anak itu mengklik materi ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini topiknya tentang meneladani para tokoh proklamasi. Nah, saya buat foto. Jadi ini saya kerjakan di Microsoft 365 dari Sway. Kemudian saya buat new Sway gitu ya, Sway yang baru. Kemudian Bapak Ibu kelebihan dari Sway ini dia lebih interaktif ya. Artinya apa? Artinya kita bisa ambil topik yang menurut kita cocok, kita letakkan di Sway tersebut ya dengan bagian-bagian seperti ini. Kemudian di Sway ini kita juga bisa memasukkan link, bahkan kita juga bisa memasukkan video yang menurut kita relevan dengan pembelajaran kita sesuai dengan materi kita. Nah, seperti ini ya, ini tokoh-tokoh pada saat proklamasi Bapak Ibu. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada Ahmad Subarjo, dan yang lainnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini tampilan Sway di laptop mereka atau di HP. Nah, jadi mereka bisa sambil melakukan banyak aktivitas begitu. Nah, kemudian tinggal klik. Nah, ini ya, ini tanda panah ini Bapak Ibu kita klik sama ya. Kalau mereka pakai HP juga seperti ini Bapak Ibu.
Nah, dia akan ya gini. Ada nggak dasar? Tidak. Lupa. Ada dasar. Di sini. Masih ada nggak? Masalah ada uji. Dari sinilah terjadi pola-pola. Ketika Indonesia sebelum pencapaiannya sepakat ujungnya dan sesuai dengan naskah bahkan akan menjadi sepakat dan teks Ya, nah seperti ini ya Bapak Ibu yang saya lakukan. Jadi ada kelebihan juga kalau SWE ini mereka bisa tetap simpan linknya Bapak Ibu, untuk mereka bisa pelajari. Jadi kan nanti ada soal-soal begitu ya. Dengan melihat video durasi 4 menit ini, mereka tentunya tadi sudah bisa menyimak bagaimana teks proklamasi yang secara otentik ya dibacakan oleh Bapak Presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian berbagai tokoh juga mereka bisa tahu, kemudian bagaimana kronologis terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, bagaimana golongan muda dengan golongan tua itu bersitegang ya mengenai kapan pelaksanaan proklamasi. Jadi mereka bisa tahu Bapak Ibu ya, tanpa harus saya memberikan link yang lain untuk mereka lihat videonya gitu. Jadi saya berusaha bagaimana mereka bisa dengan lebih mudah untuk belajar. Nah, inilah salah satu caranya ya Bapak Ibu ya. Nah, ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar ataupun saran untuk perbaikan saya juga di dalam mengajar, saya dengan senang hati menerimanya. Saya kembalikan ke Ibu Elisa. Halo? Ya, ya ke saya Ibu. Oh, oh maaf, Iya, Pak Andi, iya. maaf. Pak Andi. Baik, itulah pemaparan dari Ibu Mei mengenai pembelajaran dengan menggunakan berbasis
aplikasi berarti dengan menggunakan ICT, dengan menggunakan Swap yang terinclude di dalam Microsoft 365. Itu yang dijelaskan oleh Ibu Mei mengenai pembelajaran sejarah. Mungkin dari Ibu Bapak semua, para partisipan webinar pada sore ini, ada yang langsung mau ditanyakan seputar pemaparan dari Ibu Mei? Saya persilahkan. Bagaimana? Ada? Atau mungkin langsung dari Bapak Pak Instruktur? Andi, Ya, Pak ya. Andi, ada pertanyaan Pak Andi. Iya, Pak. Itu yang Silakan, di Pak. chat dari Bu Dwi. Oh iya, Pak. Enggak, ini yang dari chat. Nah, Dari chat. Oke. Ini Ibu Mei, Bu Dwi, Mika Sari menanyakan, izin nanya, Bu. Kan banyak aplikasi lain yang bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran daring. Kenapa pembelajaran daring ini lebih disarankan dengan menggunakan Microsoft 365? Microsoft. Oke. Iya, Ya. Baik, baik. Pak Andi. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dwi Meka yang sudah berkenan hadir ya Bu. Kemudian saya juga berterima kasih sudah bisa bergabung di sini. Langsung saja ke pertanyaannya. Banyak aplikasi yang lain memang benar. Nah, jadi ini juga saya lakukan, bukan ini salah satu cara Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan karena materi saya itu kan meneladani tokoh-tokoh proklamasi. Kemudian tokoh proklamasi, bagaimana heroiknya Insinyur Soekarno untuk mempertahankan kemerdekaan, bagaimana cara mereka para the founding father kita ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Itu yang ingin saya tunjukkan ke mereka bahwa begini loh, zaman dulu itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini begitu sulitnya. Nah, kaum muda harus mencontoh seperti itu. Nah, itu salah satu metode yang saya buat, Bapak ya. Nah, kemudian saya juga tindak lanjutnya setelah SWE ini berlangsung, saya minta anak itu memvideokan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya suruh mereka membacakan proklamasi, divideokan, kirim ke saya gitu ya. Nah, apakah ini hanya ini ya? Seperti itulah kurang lebih ya pertanyaannya. Tidak, banyak. Nah, sedikit saya mau memaparkan juga tentang rumah belajar. Ternyata rumah belajar juga banyak aplikasi. Maksudnya sumber belajar ya. Anak-anak bisa ambil buku elektronik ya, buku sejarahnya di situ. Kemudian ada bank soal juga. Nah, saya juga mau di semester ini. Nah, kenapa di 3 bulan itu kan kita Bapak Ibu, saya rasa teman-teman saya juga banyak ya yang saya sharing, kita kewalahan mau cara yang bagaimana yang terbaik begitu. Nah, mungkin di saat ini kita juga bisa compare ya, maksudnya kita bisa masukkan berbagai cara supaya anak ini dapat pengetahuan. Nah, rumah belajar juga bagus ya. Artinya apa? Kita nggak membatasi mereka itu harus ini ya kamu gitu. Tidak. Tapi saya sudah menyarankan untuk anak-anak saya ikut kelas. Karena di rumah belajar ada kelas maya juga, kelas digital. Kemudian ada juga laboratorium maya gitu ya. Kemudian ada juga peta sejarah. Nah, banyak ya fitur-fitur dari rumah belajar juga yang bisa dimanfaatkan. Saya juga bisa ambil sumber belajar saya dari situ, Pak, gitu. Jadi tidak hanya rumah belajar juga, misalnya ya, yang sederhana-sederhana juga bisa kita pakai, Bapak Ibu. Seperti itu tadi ya. Itu ya, mungkin Ibu Meka bisa cukup puas dengan jawaban saya. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin secara garis besar dari jawaban dari Ibu Mei adalah tidak harus dari Microsoft 365. Intinya adalah opsional, tergantung di mana sekolah menguasai dan tergantung dari si guru menguasai. Ya mungkin seperti itu ya Bu Mei ya. Iya, benar Pak. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Bukan maksud saya membatasi, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Ya, saya ada kuis. Mungkin Ibu Erlisa sudah membagikan atau ya? Iya Bu, silahkan Bu. Mungkin Bu sambil Ibu buka ya, saya ingin menambahkan sedikit mungkin Bu ya, sambil Ibu buka Kahoot-nya.
Oh iya Pak. Siap. Halo? Iya Pak, siap Pak. Ya, istilahnya apa yang Ibu jalani sekarang sebetulnya saya ingat 10 tahun saya ke belakang, Bu. Saya juga sama tugasnya di Selat Nasik, nyebrang lagi pulaunya. Ya. Nah, kemudian saya salut dengan Ibu ketika di tempat seperti itu sanggup untuk berinovasi gitu ya. Ikut berbagai kegiatan yang untuk upgrade, bahkan anak-anak sudah dimulai dikenalkan dengan teknologi. Mungkin tadi menambahkan Sway, sebetulnya kalau Ibu sudah mahir kayaknya, saya ini baru belajar juga Bu, bikin Sway. Cuman ada menariknya Sway ini, kalau kita baca keterangannya, dia ini adalah seperti halnya aplikasi PowerPoint, bahkan juga bisa dikatakan sebagai web sederhana kalau kita tidak bisa menggunakan blog atau apa namanya website sendiri. Sway ini bisa dimanfaatkan karena dia interaktif. Kemudian juga Sway ini bisa dijadikan sebagai majalah majalah elektronik gitu ya kalau kita pengen bikin secara online gitu. Jadi tampilannya kayak tadi sangat menarik bagi anak-anak dibandingkan dengan kita buka buku gitu atau baca buku yang konvensional gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang bisa menggunakan aplikasi Sway, sepertinya akan sangat menarik siswa kalau tampilan di handphonenya seperti tadi gitu.